piutang adalah tagihan yang wajib dilunasi oleh pembeli. Dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan hak yang dapat diklaim oleh individu, perusahaan, organisasi dari adanya transaksi secara kredit. Tagihan yang ada kemudian dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran berupa uang, barang maupun jasa sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Untuk rentan waktu yang berlaku atau dikenal dengan masa jatuh tempo, piutang umumnya berkaitan antara 30 hari sampai dengan 60 hari. Piutang terdapat tanggal jatuh tempo, yaitu piutang adalah hak perusahaan atau individu atau sejumlah uang dari transaksi penjualan. Dalam proses haknya perusahaan, ada individu sebagai kreditur. Pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur pihak yang berutang untuk dapat melunasi hutangnya. Tanggal pelunasan yang berlaku disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Pelunasan kredit. Terdapat bunga. Ciri yang kedua yaitu adanya bunga yang berlaku. Umumnya perusahaan memperlakukan bunga sebagai konsekuensi dari adanya pertundaan waktu pembayaran. Bunga yang diberikan sangat bervariatif bergantung pada kebijakan kreditur. Di sisi lain, bunga juga diberlakukan agar perusahaan atau penjual dapat memperoleh keuntungan dari waktu pelunasan kredit. Konsekuensi telat pembayaran. Ciri yang terakhir pada piutang yaitu diberlakunya konsekuensi apabila terjadi gagal bayar dari masa jatuh tempo yang telah disetujui. Konsekuensi tersebut dapat berupa blacklist atau larangan total untuk melakukan kredit barang maupun jasa. Selain blacklist, pihak perusahaan juga dapat melaporkan direktur kepada pihak berwajib. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Wasel tagih. Wasel tagih adalah surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang. 3. Yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain merupakan piutang yang tidak dapat diklarifikasi ke dalam piutang usaha dan wesel tagih. Contohnya yaitu piutang bunga, piutang kepada karyawan, dan restitusi pajak penghasilan. Piutang. Pengembang piutang adalah usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Tujuan utama dari pengakuan adalah untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dan biaya akan diakui sebagai. Penilaian piutang adalah untuk melaporkan utang sejumlah klaim dari pelanggan yang benar-benar diperkirakan diterima secara tunai atau mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang piutang. Pada tanggal 1 Maret 2018, jual barang senilai pada toko benda sebesar 2 juta secara kredit. Karena penjualan di sini kredit, maka dinaikkan tidak akan jawab. Kredit, maka nilai tahunnya bertambah dan penjualannya berkurang. Utang usaha dibayar kredit dan penjualan disebut kredit.